Halo, saya Priscilla. Saya pengajar program studi Indonesia FIB UI, mengajar mata kuliah yang terkait dengan filologi. Kodikologi itu adalah ilmu tentang fisik naskah, ya, mengkaji aspek fisik naskah. Filologi sendiri terdiri atas dua bidang ya, kodikologi dan tekstologi. Jadi kalau tekstologi itu mempelajari aspek isi atau konten dari naskah klasik, kodikologi ke aspek fisik. Aspek fisik ini penting sekali untuk dibongkar, untuk dibahas, untuk dikaji, karena dari aspek fisik kita bisa mengetahui sejarah terkait naskah, aspek budaya, dan hal-hal lain yang ada di dalam naskah tersebut. Aspek kodikologi yang bisa diangkat, dikaji, dideskripsikan terkait dengan kajian naskah. Pertama dari luar dulu ya, aspek buku atau fisik naskah itu kita bisa kaji sampulnya, ya, sampulnya, lalu kertasnya, iluminasinya, ilustrasinya, lalu cap yang ada di dalam naskah, kemudian hurufnya, tintanya, dan aspek-aspek lain yang banyak sekali bisa kita kaji dari naskah. Semua naskah saya pikir bisa dikaji dari aspek kodikologi ya, tetapi hal yang paling berpeluang untuk dikaji adalah aspek naskah surat terutama ya, karena naskah surat itu kaya sekali. Kaya dengan materi-materi kodikologi. Di naskah surat kita bisa melihat cap kerajaan, posisi cap, jenis tinta yang berbeda, posisi teks, dan hal-hal lain yang bisa kita kaji dari aspek kodikologi. Selain tentu saja adanya ilustrasi atau jenis kertas yang berbeda ya. Kalau ditanya tentang ada berapa, ini merupakan peluang bagi filolog atau calon filolog untuk mendata jumlah naskah yang tersebar di Nusantara maupun di negara lain ya, karena sepanjang ini belum ada yang mendata secara komprehensif berapa jumlah naskah surat. Tapi jenis-jenis surat kita bisa data ya, kita bisa tahu bahwa ada beberapa jenis surat ya yang terkait dengan khasanah persuratan Melayu atau khasanah naskah klasik jenis surat. Itu ada surat formal dan surat semi-formal dan surat non-formal ya. Salah satu contoh surat formal adalah surat perjanjian. Ini kaitannya dengan diplomasi ya, itu surat formal. Selain juga surat terkait dengan kerjasama antar negara, antar kekuasaan, itu juga bisa dicek, dianalisis dari aspek kodikologi maupun tekstologinya. Surat non-formal ada surat keterangan ya, pada masa lalu ada surat yang berisi pendataan demografi tentang masyarakat di satu tempat, atau pendataan tentang jenis-jenis penyakit yang sedang mewabah. Itu ada di surat-surat atau dokumentasi residen-residen tertentu gitu dalam bentuk surat laporan biasanya ada laporan-laporan yang ditulis oleh pejabat sebelum untuk disampaikan ke pejabat lanjutnya terkait dengan kondisi demografi dan hal-hal lain, bahkan termasuk penyakit yang ada di dalam masyarakat tertentu, dan itu dituliskan di dalam bentuk surat. Fungsi surat ya, prinsipnya surat kan alat komunikasi ya, lalu sebagai alat bukti terjadinya komunikasi ya, menjadi data dokumen penting sebagai bukti ya. Surat ini tersebar karena adanya hubungan kerjasama. Naskah surat itu pada umumnya ada dua salinan ya, satu salinan untuk pihak lokal, satu untuk pihak kolonial. Dan dari jalan itu antara lain surat bisa tersebar ke berbagai wilayah ya, ke berbagai negara dari jalur itu, dari jalan itu. Ya, adanya salinan menyebabkan surat-surat itu bisa dibawa oleh pihak kolonial lalu disimpan di arsip negara mereka. Kita sendiri menyimpan surat-surat itu di arsip nasional dan di perpustakaan nasional. Pastinya, dan ini yang menjadi peluang besar ya, karena di dalam naskah surat
surat perjanjian terutama, atau surat persahabatan, ya ada surat persahabatan antar negara, itu kaya dengan simbol-simbol. Simbol ini kita bisa lihat dari cap, dari stempel, dari logo, dari jenis tinta ya dan jenis kertas. Itu harus kita maknai. Kalau kajian tekstologi kan dia mengkaji atau menganalisis isi naskah, isinya, bagaimana surat perjanjian itu dilakukan, kapan. Tetapi ketika kita mau memaknai simbol-simbol yang menyertai surat tersebut, kita menggunakan pendekatan kodikologi. Dan di dalam pendekatan kodikologi ini, kita bisa melihat, mengkonfirmasi apakah data yang tertulis di naskah sama dengan data material naskah tersebut. Itu terkait surat ya. Surat Nusantara penting sekali untuk dikaji ya, karena dari surat tersebut kita bisa tahu bagaimana dinamika politik, ekonomi yang terjadi di Nusantara pada masa lalu. Bagaimana hubungan diplomasi kerajaan-kerajaan Nusantara ya pada masa lalu dengan negara-negara lain. Bagaimana kesepakatan terjadi antara kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara dengan negara-negara lain. Dari situ kita bisa melihat bahwa penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan di Nusantara itu pada dasarnya sudah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan pada masa kini. Sudah melakukan diplomasi, sudah melakukan kesepakatan, itu sudah dilakukan oleh penguasa-penguasa pada masa lalu dan itu terekam di dalam surat-surat di Nusantara. Selain itu juga ketika kita mengkaji surat, kita juga tahu bagaimana kesepakatan itu terjadi, deal-deal apa yang terjadi, poin-poin apa yang ditekankan, dan perubahan apa yang dilakukan dari masa ke masa terkait surat. Dan ini menjadi sumbangan penting dari kajian kodikologi untuk kajian lain ya, terkait bagaimana situasi yang terjadi pada masa surat itu dibuat dan hal-hal lain. Dan kajian ini menjadi refleksi, membuat kita bisa melihat refleksi ya, terhadap situasi politik, aktivitas politik yang bukan cuma politik saya rasa ya, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada hukum yang ada di dalam atau tercemin di dalam surat-surat di Nusantara. Jadi itu penting sekali kajian kodikologi itu, kalau bisa saya garis bawahi, akan membuka jalan pada penelitian-penelitian yang interdisipliner. Karena bagaimanapun ketika kita menghadapi masalah ya, alternatif penyelesaian masalahnya bisa kita lihat dari naskah-naskah, karena kan pada dasarnya masalah yang ada pada saat ini sebenarnya sudah terjadi pada masa lalu. Jadi filologi itu membantu pemerintah atau pengambil kebijakan untuk melihat alternatif solusi yang pernah dilakukan pada masyarakat masa lalu terkait dengan masalah yang ada pada masa kini. Jadi kajian filologi saya rasa selalu relevan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Itu saja saran saya, harus digairahkan ini kajian filologi.